Manga One Piece chapter 1102 konon kabarnya akan berjudul Kisah Hidup Kuma. Chapter dibuka dengan memperlihatkan kedatangan kelompok bajak laut Bonnie di sebuah pulau untuk mencari Bartholomew Kuma. Sebenarnya Kuma ada di pulau tersebut, namun ketika Bonnie sampai di sana, Kuma sudah pergi. Kuma tahu kalau Bonnie mencari dirinya, namun dia memutuskan untuk menghindari pertemuan dengan anak gadisnya itu. Nah, setiap kali meninggalkan sebuah pulau, kelompok bajak laut Bonnie selalu meninggalkan banyak anak-anak dan orang tua renta yang terluka. Maka dari itu, para marinir sangat yakin kalau kelompok bajak laut Bonnie benar-benar kelompok bajak laut yang sangat kejam dan berbahaya. Padahal pada kenyataannya, anak-anak dan orang tua renta yang terluka itu adalah para marinir yang usianya sudah dimanipulasi oleh Jewelry Bonnie dengan menggunakan kekuatan buah iblis Toshi Nomi. Adegan kemudian berpindah ke momen saat Luffy mendapatkan nilai bounty pertamanya setelah berhasil mengalahkan bajak laut Arlong. Di momen ini, kita bisa melihat reaksi Luffy, Sabo, Dragon, Ace, hingga Jinbe seperti yang sudah kita lihat pada bocoran chapter 1102 yang dirilis dalam hajatan Jam Fiesta 2024 lalu. Setelahnya, kita bisa melihat Bartholomew Kuma yang sudah kembali ke Egghead Island. Pada kesempatan ini, Vegapunk memperlihatkan pasukan pasifista yang sudah berhasil dia ciptakan kepada Kuma sambil mengobrol tentang insiden yang terjadi di Enies Lobby yang melibatkan kelompok bajak laut topi jerami. Kuma lalu memberitahu Vegapunk kalau Luffy, kapten dari kelompok bajak laut topi jerami, adalah anaknya Dragon. Kuma pikir dia tidak perlu lagi merahasiakan informasi semacam itu kepada Vegapunk, toh sebentar lagi dia akan menyerahkan seluruh memorinya kepada sang profesor. Mendengar informasi itu, Vegapunk terlihat sangat terkejut dan nyaris tidak percaya. Kuma sendiri terlihat sangat antusias dan bahagia saat menceritakan hal itu, karena tahu ada seorang anak dengan kekuatan karet berani melawan pemerintah dunia seperti Nika yang legendaris. Keduanya pun terlihat tertawa bahagia. Adegan kemudian melompat lagi ke momen saat Luffy dan kawan-kawan baru berhasil mengalahkan Gecko Moria di Thriller Bark. Setelah memindahkan rasa sakit di tubuh Luffy ke tubuh Zoro, Kuma mendapatkan panggilan Denden Mushi yang memerintahkannya untuk segera bersiap menghadapi pertempuran besar melawan Shirohige. Adegan lalu melompat lagi ke momen saat para supernova singgah di Kepulauan Shabaudi 2 tahunan yang lalu. Saat Bonnie sedang makan dengan sangat rakus di sebuah restoran, sebenarnya Kuma ada di luar restoran tersebut mengintip tingkah pola anak ceweknya itu dari luar jendela. Kuma terlihat tersenyum bahagia mengetahui anak gadisnya itu sudah tumbuh lebih dewasa dan menjadi seorang bajak laut wanita yang kuat. Tidak lama setelah itu, Kuma mendengar informasi kalau sebuah insiden besar terjadi di rumah pelelangan yang melibatkan Tenryubito. Begitu sampai di TKP, alangkah terkejutnya dia melihat Luffy baru saja mengoplok Saint Carlos hingga bonyok dan Usopp menginjak Saint Roswald hingga babak belur hanya demi melindungi seorang manusia ikan. Kuma bilang itu adalah tindakan pemberontakan yang belum pernah ada yang berani melakukannya selama berabad-abad sebelumnya. Setelahnya, insiden di Shabaudi terjadi seperti yang sudah kita ketahui bersama. Hingga sampailah pada momen di mana Kuma tinggal saencerit lagi melempar Luffy ke Amazon Lily. Di depan Kuma, Luffy terlihat sangat putus asa karena tidak bisa melindungi satupun nakamanya. Namun dalam hati, Kuma bilang semua itu tidaklah benar. Luffy dan kawan-kawan hanya datang kecepatan untuk pergi ke New World. Jangan lagi kembali ke sini sampai kalian benar-benar siap, karena kalian adalah orang yang kelak akan menyelamatkan dunia ini. Begitu kira-kira apa yang ada di dalam pikirannya Kuma. Sementara itu di Egghead Island, Gorosei Saturn memerintahkan Vegapunk untuk menambahkan fitur meledakan diri ke tubuh Kuma. Vegapunk lalu mencoba mengsepik-sepik Saturn agar si Gorosei memikirkan cara lain agar kelak Kuma masih bisa mendapatkan kembali ingatannya. Namun si Gorosei tetap kekeh kalau ingatannya Kuma harus dihapus secara permanen. Saturn kemudian bilang kepada Vegapunk kalau dia juga seorang ilmuwan, jadi jangan pernah coba-coba untuk mengadalinya. Lalu di hari terakhir kehidupan normalnya, Kuma dan Vegapunk saling mengucapkan salam perpisahan. Vegapunk memasukkan program ke tubuh Kuma untuk bertarung melawan bajak laut Shirohige dan para sekutunya dalam perang yang sebentar lagi akan meletus. Namun Kuma meminta Vegapunk untuk memasukkan satu program lagi ke otaknya, yaitu melindungi Tosen Sunny sampai salah satu member topi jerami ada yang kembali. Kuma bilang dia akan sangat senang sekali jika bisa melihat perkembangan topi jerami di masa depan. Namun karena dia pasti tidak akan bisa melakukan hal itu, setidaknya dia ingin melindungi sesuatu yang sudah seperti rumah bagi mereka, yaitu kapal Tosen Sunny. Vegapunk kemudian bertanya kepada Kuma, kenapa dia begitu percaya dengan Luffy. Kuma bilang dia tahu Nika hanyalah sebuah legenda. Namun dia sudah pernah berjanji kepada Bonnie, suatu hari nanti seorang pejuang kebebasan akan muncul untuk memerdekakannya.
Apa yang sudah Luffy lakukan membuat hati Kuma tergerak. Kuma yakin Luffy adalah seorang agen perubahan bagi dunia. Luffy adalah bajak laut yang berani mengusung tema perubahan, bukan keberlanjutan, apalagi lompatan. Kuma lalu memberikan seluruh memorinya kepada Vegapunk, seperti yang sudah pernah dia janjikan. Memori yang Kuma berikan kepada Vegapunk adalah semacam duplikat dari memori asli di kepalanya, sehingga meski itu sudah dikeluarkan, Kuma masih belum hilang kesadaran. Memori backup yang diberikan kepada Vegapunk itu nantinya akan langsung menghilang jika ada yang menyentuhnya, sehingga Vegapunk mempersiapkan sebuah sistem yang bisa meneliti dan mempelajari memori Kuma itu tanpa harus menyentuhnya secara langsung. Ketika memori Kuma dikeluarkan inilah kita bisa melihat cuplikan demi cuplikan kisah hidupnya Kuma dari orok sampai dewasa, berikut dengan wajah-wajah orang yang sangat dia sayangi seperti ayah, ibu, Ivankov, Ginny, dan Bonnie. Lalu dalam sebuah adegan yang sangat emosional, Vegapunk menarik sebuah tuas mesin sambil menangis. Sentomaru dan para ilmuwan yang bekerja di Egghead Island juga terlihat menitikkan air mata mengiringi hari-hari terakhir Kuma. Mesin itulah yang kemudian menghapus seluruh memori di kepala Kuma secara permanen. Di bagian akhir chapter, kita melihat Bonnie terduduk sambil menangis terseduh-seduh di dalam ruangan tempat memori Kuma disimpan, dan memorinya Kuma itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Chapter pun kemudian ditutup dengan pesan terakhir Kuma yang dia titipkan kepada Vegapunk jika bertemu dengan Bonnie lagi suatu hari nanti. Pesan dari Kuma itu berbunyi, "Selamat ulang tahun yang ke-10, Bonnie." Sebagai informasi penutup, setelah chapter ini dirilis, manga One Piece akan libur tahun baru dulu. Namun sebelum tahun berganti, sepertinya kita masih akan sempat mendapatkan spoiler dari chapter yang selanjutnya. So, piye menurutmu Cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.